Mohon izin Bapak Ibu untuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita, Ustadz kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, serta Bapak dan Ibu segenap partisipan peserta Golden Habit Forum yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di forum sepekan sekali, di forum kita Golden Habit, dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari bersama-sama di tempat kita masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan bermanfaat. Dan saat ini saudara-saudara kita yang mungkin sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan seutuhnya. Dan bagi saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, qadarullah telah berpulang kepadanya, mudah-mudahan diberikan husnul khatimah, ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang pagi hari ini diberikan sehat, diberikan kuat, diberikan kesempatan, mudah-mudahan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di episode ke-24 narasumber kita akan menyampaikan, Ustadz kita akan mencerahkan kita dengan tema adab salam. Dan pagi hari ini kita nanti akan mendengarkan pula pencerahan dari Kiai kita, Kiai Agus Kusnadi. Beliau akan menjadi pemateri yang kedua setelah materi yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca. Oleh karena itu, bersama-sama mari kita awali forum pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingatkan selama materi disampaikan mohon mikrofonnya untuk dinonaktifkan sementara waktu agar materi ini bisa kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kepada Ustadz kita, kepada guru kita Dr. Agus Sukaca, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim kembali di dalam forum ini. Dan tadi sebelum kita mulai sudah sempat saling tegur sapa. Alhamdulillah forum ini diikuti dari berbagai penjuru tanah air, ya. Dari Jawa Timur banyak, dari Kalimantan Timur ini Ibu Aisyah ini sebagai sponsor utama ya yang hadir ya, dari Rumah Sakit Qurrata Ayun, dari pimpinan Muhammadiyah ya,
Dari Jawa Tengah juga cukup banyak, ada para direktur rumah sakit, ada ketua BDM Magelang. Nah, kemudian dari Jawa Barat juga saya lihat cukup banyak, dari Jakarta, ya. Dari Sumatera juga ada, bahkan ada negeri jiran kita, Malaysia itu ada Ustadzah Jamilah di Kota Kinabalu. Alhamdulillah setia membersamai kita ya, di dalam acara Golden Habit Forum ini. Pagi ini ya, topik kita tentang salam. Salam ini merupakan ajaran Islam yang luar biasa sesungguhnya. Dan sebenarnya kalau kita melihat ajaran Islam, itu hampir semuanya luar biasa. Dijamin bagi siapa saja yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik, itu akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu dunia akhirat. Jadi melaksanakan ajaran Islam bukan hanya untuk kebaikan akhirat saja, tetapi terbukti memberikan kebaikan di dunia juga. Ini sudah terlalu banyak bukti-bukti, ya. Dan salam ini salah satu ajaran Islam yang luar biasa, manfaat duniawinya. Dan nanti ucapan salam ini akan menjadi ucapan di surga. Ucapan-ucapan yang di dalamnya penuh keselamatan, tidak ada ucapan-ucapan yang mengintimidasi, yang membuat tidak nyaman hati. Itu nanti ucapan di surga. Nah, ketika di dunia, kita sudah mampu memberikan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang penuh keselamatan. Itu berarti sebenarnya kita sedang bersiap untuk menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga diliputi oleh keselamatan-keselamatan. Nah, ketika kita di dunia sudah mengamalkan itu, ini adalah sebuah langkah ya, untuk mempersiapkan diri untuk menjadi penghuni surga. Saya izin share screen. Jadi topik kita adalah tentang salam. Ini kita mulai dengan hadis yang membahas tentang hak Muslim atas Muslim. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul Muslim alal Muslim sittun. Hak Muslim atas sesama Muslim ada 6. Qila mahya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah yang 6 itu? Maka beliau menjawab, qal idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, berilah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, penuhilah. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat, berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit, jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan kalau meninggal, iringilah jenazahnya. Ini 6 hak Muslim atas Muslim. Artinya, hak bagi orang lain itu kewajiban bagi kita. Jadi menjadi kewajiban bagi kita, menjadi hak orang lain. Nah, salah satu yang menjadi topik bahasan kita saat ini adalah hak
yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau Anda ketemu, maka hak dia adalah mendapat salam dari Anda. Nah, ini kalau kita saling ketemu, siapa yang paling berhak mendapatkan salam? Nah, semuanya berhak, dan yang seutama-utamanya adalah yang memberikan salam terlebih dahulu. Salam. Ya, ini salah satu hak ya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sesama Muslim. Nah, ini menjadi amalan ya, yang masuk kategori amalan baik, ya, amalan yang lebih baik. Ketika Abdullah bin Amru ya bertanya kepada Rasulullah, ya, Ayyul Islam khair, ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang lebih baik? Maka Rasulullah memberikan jawaban, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu beri makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Jadi memberi salam itu bukan hanya kepada yang dikenal, tidak dikenal pun, ya, itu kita hendaknya juga memberikan salam. Tentu karena salam ini adalah salam untuk sesama Muslim, ya, kita bisa mengenal orang itu antara lain dari ciri-cirinya. Kalau sudah tahu berjilbab, ya, ciri-cirinya sudah Muslim, ya. Nah ini meskipun tidak kenal, kita ketemu, ya, kita diminta atau diseyogyakan untuk memberikan salam. Ini menjadi amalan yang lebih baik atau amalan yang paling baik, memberikan salam. Jadi ini sesuatu yang baik. Nah, bagaimana lafal salam? Ternyata lafal salam ini sudah diajarkan Allah sejak manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'an. Allah mencipta Adam itu tingginya 60 hasta dari tangan kita. Nah, kemudian Allah berfirman, ya, idhab fasallim ala ulaika minal malaika fastami ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika faqal assalamu alaikum. Jadi Allah memerintahkan Adam untuk memberi salam kepada para malaikat dan mendengarkan bagaimana para malaikat menjawab penghormatan salam itu. Maka Adam berkata kepada para malaikat, assalamu alaikum. Maka para malaikat itu kemudian berkata, assalamu alaika warahmatullah. Assalamu alaika warahmatullah. Yang artinya salam sejahtera dan rahmat Allah buat kamu. Para malaikat itu menambahkan kalimat warahmatullah. Nanti setiap orang masuk surga bentuknya seperti Adam. Jadi tingginya 60 hasta. Dan sampai sekarang kita tidak sampai segitu karena memang terus-menerus berkurang. Ini lafal salam, ini ternyata Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam yang dibantu para malaikat, ya, assalamu alaika warahmatullah. Nah, kemudian selanjutnya disempurnakan lagi oleh Nabi kita, ya. Ini ucapan salam yang baik adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tetap atas kamu sekalian. Demikian pula rahmat Allah dan barokahnya. Nah, seorang ini berdasarkan hadis dari Abu Daud dan Tirmidzi, adanya seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Assalamualaikum. Nabi memberikan nilai 10. Lalu datang laki-laki lain dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi bersabda 20. Dan datang laki-laki yang ketiga dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda 30. Jadi kita mau mengucapkan yang mana, nilainya berbeda. Kalau hanya Assalamualaikum, 10. Assalamualaikum warahmatullah, 2 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 kali lipat. Ini adalah pilihan, kita mau mengucapkan yang mana. Tentu yang paling sempurna adalah yang lengkap. Nah, lafal salam ini, Bapak Ibu sekalian, itu memberikan makna yang sangat dalam karena mengucapkan keselamatan, mendoakan keselamatan kepada teman bicara kita. Ini maksudnya ya supaya teman bicara kita itu selamat dan kita menyatakan diri tidak termasuk bagian yang membuat tidak selamat. Jadi begitu kita mengucapkan salam, itu kita memberikan rasa aman bahwa kita tidak akan menjadi orang yang membuat sahabat kita tidak aman, baik oleh ucapan kita maupun perilaku perbuatan kita. Sahabat kita aman dari kita, merasa nyaman bersama kita. Sehingga kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang membuat kenyamanan itu menjadi pergi. Ini salah satu yang perlu kita pahami, ya, bahwa ucapan salam itu adalah jaminan bahwa saya yang mengucapkan salam itu tidak akan menjadi orang yang membuat kenyamanan itu hilang atau keselamatan itu hilang. Ini salah satu makna yang perlu kita pahami, sehingga tidak mungkin orang yang memberikan salam itu kemudian memaki-maki. Tidak mungkin orang yang memberi salam itu kemudian ya membohongi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pahami. Nabi juga mengajarkan salam, ya, itu bukan hanya kepada sesama orang yang hidup. Ya. Ternyata salam itu juga perlu diberikan kepada para penghuni kubur. Ya. Nah, ini salamnya ya, kepada penghuni kubur berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW keluar menuju areal pekuburan. Lalu beliau memberi salam kepada para penghuninya seraya bersabda, Salamun alaikum darul qaumim mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan atas kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, maksudnya kubur ya. Dan sungguh insyaallah kami akan menyusul kalian. Nah, ini kepada orang yang mati yang sudah dikubur, kita juga diperintahkan untuk memberikan salam. Mereka mengerti meskipun kita tidak mengerti. Karena kita tidak diberikan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah berada di alam kubur. Nah, bagaimana kalau kita salam kepada ahli kitab?
Ini hadis dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariq fatarruhu ila atyaqih. Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Ini mestinya Muslim itu mempunyai kebanggaan, ya, dan mesti di jalan pun harus mendapatkan prioritas. Ya. Ini, tapi kita ini sekarang ini kan kadang-kadang minder ya dengan mereka yang non-Muslim, ya, apalagi mereka kaya raya, penguasa ekonomi, banyak orang yang minder dengan mereka. Padahal mestinya kita itu mesti tidak boleh minder dengan mereka. Ketemu di jalan aja kita tidak boleh minggir. Ya. Jadi yang mesti minggir adalah mereka. Ini perintah Nabi kita. Ya. Jadi tidak mendahului salam, ya, kepada mereka. Dan salam yang dituntunkan itu adalah salam yang insya Allah terbaik. Ya. Salam yang dituntunkan Nabi kita kepada kita itu adalah salam terbaik. Sehingga janganlah kita itu kemudian mengambil salam-salam yang digunakan orang lain itu melebihi salam yang diajarkan Nabi. Nah, ini kan kita melihat ya, di antara kaum muslimin ada yang salamnya itu ditambah-tambah dengan salam yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya. Ada yang dengan nama salam kebajikan, Om, ya, santi Om, ya, dan lain sebagainya, ya, dengan menggunakan salam-salam yang bukan ciri umat Islam. Nah, bahkan salamnya itu salam yang digunakan oleh kaum yang lain, maka ini sebenarnya termasuk tasyabuh. Ya. Karena itu menjadi ciri. Beda yang tidak menjadi ciri orang lain. Ya. Seperti misalnya ya kita di Indonesia itu ada selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kalau dalam bahasa Inggris ada good morning, ya, good evening, dan lain sebagainya. Itu kan bukan salam yang merupakan ciri agama tertentu. Tapi kalau salam kebajikan, ya, Om dan lain sebagainya, itu sudah menjadi ciri. Nah, sehingga ini termasuk tasyabuh. Dan dalilnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Ini yang diajarkan. Nah, salam pun juga ada adabnya. Ini dari Abu Hurairah lagi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Kelompok yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ibnu Musanna menambahkan dalam hadisnya, hendaknya yang kecil memberi salam kepada yang besar. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Jadi bagi yang berkendaraan itu dianjurkan supaya memberi salam terlebih dahulu kepada yang jalan kaki, pada pejalan. Pejalan kepada orang yang diam, dan yang sedikit kepada yang banyak, yang muda kepada yang tua. Itu anjuran untuk mendahului salam. Tetapi bukan berarti tidak boleh untuk kebalikannya.
yang tua boleh mendahului yang muda, itu akan menjadi keutamaan. Tapi mestinya malu yang muda itu kalau kedahuluan yang tua di dalam salam ini. Sehingga ketika perpapasan yang muda kepada yang tua itu mesti cepat, ya. Jangan kalah dari yang tua di dalam memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menjawab salam ini termasuk kewajiban. Jadi kalau kita diberikan salam, ya kewajiban kita ini menjawab salam. Ini hadisnya banyak dari Abu Hurairah. Ya. Ini masih tentang hak Muslim, ya, hakul Muslim alal Muslim khamsun. Ya. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Ya. Jadi menjawab ini ya menjadi wajib bagi yang diberikan salam. Bagaimana kalau salam yang memberikan adalah ahlu kitab? Nah, ahlu kitab ini ya, dalam cerita atau hadis yang pada Sabtu yang lalu sudah kita bahas, ya, betapa Aisyah, ya, istri Rasulullah, begitu gondok, ya, gondok itu bahasa Jawa, atau begitu nggak nyaman hatinya ketika mendengar sekelompok orang Yahudi itu memberikan ucapan kepada Rasulullah itu assalamualaikum. Kayaknya ucapannya sepintas seperti assalamualaikum, tapi dia lamnya hilang, assalamualaikum. Artinya bertolak belakang. Kalau assalamualaikum keselamatan atas kamu, assalamualaikum itu kecelakaan bagi kamu. Nah, sehingga Aisyah begitu marah dengan ini, ya, dan ngata-ngatain orang Yahudi itu, ya. Nah, padahal Rasulullah menjawabnya cukup waalaikum. Artinya, kalau dia yang diucapkan asam, ya juga kamu celaka. Ya. Kalau yang diucapkan assalam, ya itu juga berlaku buat Anda. Jadi dengan waalaikum. Pendek, ya. Jadi kalau ada orang Nasrani atau orang yang non-Muslim memberikan ucapan salam kepada kita, jawaban kita cukup waalaikum. Jadi salamnya nggak usah kita sebutkan. Ini petunjuk Rasulullah SAW tentang bagaimana menjawab salam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ternyata salam ini memberikan efek yang luar biasa bagi tubuh kita. Jadi salam itu adalah ucapan keselamatan dan jaminan kita kepada sahabat yang ketemu, yang kita berikan salam tadi, bahwa kita tidak akan menjadi faktor yang mengganggu keselamatannya, faktor yang membuat orang menjadi tidak aman. Ini akan memberikan energi positif. Ini kan salam ini kan ekspresi cinta, ya, ekspresi cinta yang akan memberikan kebahagiaan. Nah, itu ternyata mampu, ya, menstimulasi DNA untuk memproduksi limpahan enzim pangkal di dalam tubuh kita. Enzim pangkal itu adalah enzim ajaib yang beraksi sebagai biokatalis untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi kebahagiaan dan cinta dapat membangunkan suatu potensi yang jauh di luar pemahaman kita sebagai manusia ini. Ini yang disampaikan oleh Profesor Hiromi Shinya dalam bukunya The Miracle of Enzyme, ya, Self-Healing Program. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika jaminan keamanan itu datang dari orang-orang di sekitar kita, yang antara lain dari salam, dengan ucapan salam tadi, itu akan menjadikan tubuh kita, ya, itu berjalan dengan optimal, ya, di backup oleh enzim pangkal
yang distimulasi oleh rasa aman tadi, ini akan membuat tubuh kita itu dalam kondisi yang prima. Sebaliknya, ketika rasa aman itu hilang, kita tidak memberikan ucapan keselamatan, maka yang terjadi enzim pangkal ini tidak mampu bekerja dengan baik, sehingga seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita menjadi bermasalah. Ucapan salam ini menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, rasa nyaman, yang itu akan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, afsyus salam. Senanglah memberikan salam, keamanan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, insya Allah ya, situasi ya, di sekitar kita akan menjadi situasi yang nyaman, tentram, dan inilah ajaran Islam ya, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Hadanallah ya'akum ajma'in, nasr minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz menyampaikan pencerahannya untuk pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang suka dan membiasakan untuk selalu menebar salam kepada sesama muslim.